Dicari kucing hilang, ciri-ciri Oreo. Majikan cariin di mana-mana tapi nggak ketemu. Di tumpukan boneka pun nggak ada. Besoknya majikan tempelin selebaran lagi. Terus majikan nanya kucing di situ, lihat kucing ini nggak? Majikan kasih makan si Oyen biar mau nunjukin di mana Oreo. Setelah ngikutin si Oyen, Oreo pun ketemu. Majikan lega Oreo udah ketemu. Tapi, lah kok ada kucing lain yang mirip Oreo? Jadi yang asli yang mana nih? Bontot dan kakak-kakaknya punya bola bulu besar. Gogon dan Slamet iri, mereka nggak punya. Majikan mulai kumpulin bulu. Malah dicakar sama si galak Slamet. Ya udah deh, kumpulin bulu pakai kulit durian aja, biar nggak dicakar lagi. Akhirnya bulu pun terkumpul banyak. Majikan mulai bikin bola buat Gogon. Bolanya semakin besar, bikin Gogon senyum. Bola Gogon dan Slamet selesai dibuat. Dan inilah hasilnya. Bola Gogon paling kecil, sedangkan punya Bontot paling besar. Ini karena Bontot punya kakak berbulu kembar yang bisa diambilin bulunya. Berawal dari majikan yang nggak sengaja injek Bontot karena gelap, para kucing jadi dipakein lampu di kakinya. Jadinya lucu ya, bisa nyala gitu. Tapi pas lampu dimatiin, kok malah serem. Pas lampunya diganti warna merah pun sama, serem juga. Si Bontot sampai kaget pas papasan sama kakaknya. Biar nggak serem, majikan pakai lampu bohlam yang besar aja. Tapi pas dinyalain lampunya terang banget, sampai nembus langit ke 7. Majikan heran, kok kasur bisa basah? Apa karena AC-nya rusak jadi keringetan? Jadi para kucing tidurnya dialasin perlak deh biar nggak basah sofanya. Tapi pas Bontot dan kakaknya cobain, wow ternyata ini bukan perlak biasa, tapi perlak kesehatan alias akupuntur. Tangan Bontot bergetar hebat pas nyentuh perlak itu. Para kucing bingung, terus gimana kita tidurnya? Akhirnya majikan beli AC baru, biar para kucing nggak kepanasan lagi dan nggak perlu tidur pakai perlak. AC-nya adem bingit sampai Gogon tepar depan AC. Besoknya majikan cek CCTV, ternyata selama ini kasur basah karena diompolin Bontot, bukan keringetan karena AC rusak. Sekarang waktunya mandi. Tapi si Bontot malah kabur dan sembunyi-sembunyi supaya nggak ketahuan majikannya. Setelah dicari-cari, akhirnya ketahuan juga dan langsung dimandiin. Pas mandi, si Bontot malah kentut. Setelah selesai, dikeringkan dulu supaya makin ganteng. Jangan lupa dikasih makan, biar nggak pada reok. Habis itu, waktunya bobo. Kasurnya dikurung supaya nggak dikotorin kucing lain. Si Bontot tidur bareng majikan. Majikan ngorok keras, kakak-kakaknya kabur. Tapi si Bontot, Help me! majikan mau pergi jalan-jalan. Sebelum pergi, keperluan para kucing udah disiapin. Mulai dari stok air minum buat beberapa hari dan kasur buat tidur para kucing. Nggak lupa sediain makanan juga. Malah langsung dilahap sama Pepeo ponakan Bontot. Si Pepeo kecil-kecil makannya banyak karena lagi masa pertumbuhan. Si Pepeo langsung asik mainan pasir. Kelihatannya dia seneng bingit, serasa lagi main di pantai. Tapi pasir ini bukan buat mainan kayak di pantai, tapi buat pup. Si Bontot pun udah siap-siap mau pup tuh. Pasir ini nyaman buat pup, langsung menggumpal dan gak berbau. Setelah semua keperluan beres, majikan siap pergi. Wah, ternyata keluarga Bontot banyak bingit ya. Gak kebayang seberantakan apa nanti pas pulang. Ini si Pepeo, ponakan Bontot yang imut bingit. Saking gemesnya, majikan sampai cium-cium dan mau dimakan. Mentang-mentang si Pepeo mungil dan muat di kotak chicken. Kadang Pepeo dijadiin burger. Dan Hap mau dimakan. Pepeo minum cucu, mau bobo ciang. Tapi minum cucunya kebanyakan. Pas perutnya dikocok, bunyi air. Si Pepeo kena omel majikan gara-gara pup sembarangan. Akhirnya majikan ajarin Pepeo pup di pasir. Majikan tunjukin cara nutup pup. Si Pepeo diajarin malah main-main. Abis itu dia ngantuk. Kena omel lagi deh sama majikan. Kali ini paman Bontot yang disuruh ajarin. Bukannya ajarin yang bener, si Bontot malah ajarin garuk-garuk dinding. Jadi si Pepeo ikutan garuk-garuk dinding deh. Sebagai hukuman, Bontot pun dicukur karena ngajarin dengan cara ngawur. Ini keponakan si Bontot, namanya Pepeo. Dia lagi main ke rumah, tapi nggak mau diem. Suka lari-larian dan gigitin barang-barang. Karena capek habis lari-lari, majikan beliin Pepeo kasur biar bisa bobo ciang. Salah, yang gede punya majikan. Punya Pepeo yang kecil. Si Bontot ngambek ponakannya dibeliin kasur. Dia acak-acak tisu. Dikasih makan pun dia nolak.
Ya udah, majikan nunjukin video betina joget-joget biar seneng. Akhirnya Bontot nggak ngambek lagi dan mau makan. Ini si Pepeo, kucing imut kesayangan kita semua. Saking gemesnya, majikan sampai pakein baju lebah dan nggak berhenti cium-cium. Mentang-mentang mungil, si Pepeo suka nyumput di plastik ciki. Kadang Pepeo dijadiin kebab gulung dan mau dimakan. Kadang juga Pepeo dibungkus di kotak hadiah. Siapa yang mau? Subscribe yang suka Pepeo. Ini si Pepeo, dia suka lari-lari ke sana kemari. Pepeo juga suka gigitin kabel. Kalau dimarahin, dia langsung pasang muka imut biar nggak jadi diomelin. Pas dicariin buat mandi, nggak taunya dia ngumpet di balik gorden. Terus ngumpet juga di kolong kasur. Pas majikan mau suruh keluar, nggak taunya ada di sebelah majikan. Pepeo pun diomelin. Si Pepeo tiap mau dimandiin kabur mulu. Mentang-mentang kecil dan muat lewatin celah pagar. Jadinya majikan ngide pakein Pepeo baju yang ada sumpitnya. Jadi si Pepeo nggak bisa kabur lagi deh. Sekarang saatnya Pepeo dimandiin. Sebelum mandi dikasih ciuman penuh cinta dulu. Sepertinya Pepeo kembung kebanyakan minum cucu. Ini si Bontot penasaran mau lihat Pepeo mandi. Pas dimandiin Pepeo anteng dan nurut. Tapi kemudian dia kentut. Setelah disabunin, Pepeo dibilasin, lalu dikeringin pakai hair dryer. Tapi udah selesai dimandiin, si Pepeo malah pup. Pepeo lagi baca buku nih, gayanya udah kayak guru aja pakai kacamata. Tapi lama-lama si Pepeo bosen dan ngantuk. Majikan suruh Pepeo fokus baca lagi, tapi Pepeo udah ngantuk berat. Alhasil Pepeo tantrum gak mau baca lagi. Karena Pepeo udah mau belajar, majikan kasih makanan banyak bingit buat Pepeo. Kira-kira habis nggak tuh, Pepeo? Si Pepeo usil banget nih. Tisu diberantakin, pohon dirontokin. Abis itu ngumpet di kolong kasur, malah pup. Majikan pun usilin balik. Pepeo dipancing masuk ke tabung. Terus nggak bisa keluar, Pepeo kebingungan. Habis itu dikasih ikan. Tapi pas dimakan, ikannya bergerak. Pepeo pun kaget. Ternyata ikannya bohongan, gak bisa dimakan. Setelah itu, Pepeo dimandiin. Tapi pas keringin rambut, malah dibikin jadi rambut mangkok. Biasanya selalu Bontot yang dibully. Laptop paling kecil, antri paling belakang. Mainan pun paling kecil. Tapi semenjak ada si Pepeo, ponakannya Bontot. Gantian Pepeo deh yang dianaktirikan. Antri selalu paling belakang. Pas mau makan udah dihabisin pula. Pepeo sedih dan galau. Tapi jangan khawatir, Pepeo mimi cucu aja ya. Pepeo pun ceria kembali. Si Pepeo aktif ya bun, suka lari-lari dan berantakin tisu. Lalu si Pepeo dimarahin sama paman Bontot. Pepeo pun dikunci di dalam ruangan biar nggak berantakin lagi. Tapi Pepeo nggak tinggal diem. Dia cari cara buat keluar. Kemudian lehernya Pepeo malah nyangkut. Duh, Pepeo ada-ada aja. Lalu Pepeo dilepasin. Malah makan makanannya paman Bontot. Pepeo pun diomelin lagi. Terus dikasih makan punya Pepeo. Tapi setelah makan, Pepeo malah berantakin lagi. Alhasil Pepeo diusir. Setelah jalan-jalan pagi di taman, Blacky kelihatan gak nyaman banget. Kakinya digoyang-goyang seolah ada sesuatu. Pas majikan cek, ternyata ada emas di kaki Blacky. Lalu Blacky diajak jalan-jalan lagi. Siapa tahu dapat emas lagi. Dan ternyata Blacky dapat uang. Besok jalan-jalan lagi ya Blacky. Tiba-tiba bulu di tangan majikan tumbuh panjang. Kok bisa? Majikan jadi mirip Blacky. Pas dicek, bulu Blacky juga sama tebalnya. Jadilah majikan rutin cukur bulu. Karena makin lebat, majikan pergi ke dokter. Tapi lucunya, dokternya malah botak. Akhirnya majikan tanya ke suaminya yang lagi nuang sabun di kamar mandi. Pas dilihat sabun yang dipakai ternyata sabun mandi kucing. Selama ini majikan mandi pakai sabun Blacky. Karena kesel, majikan langsung ngiket suaminya pakai tali. Sekarang giliran dia yang dicabutin bulunya. Duh, kebayang nggak tuh rasanya? Majikan lagi cariin Blacky. Tapi pas buka pintu, si Blacky lompat pakai kostum laba-laba. Majikan kaget, untung nggak jantungan. Si Blacky ngumpet lagi, dipancing pakai mainan kucing nggak mau keluar. Pas ditarik dari kolong, ternyata bukan Blacky. Ternyata Blacky sembunyi di paperback warna hitam biar nggak kelihatan. Lalu majikan punya ide isengin balik. Pertama warnain muka pakai masker hitam, lalu ngumpet di rumah Blacky. Pas Blacky mau masuk ke rumahnya, dia pun kaget dan pingsan seketika. Hari ini cuaca panas banget. Majikan pengen minum yang seger dan nyuruh Blacky ambilin Coca-Cola. Tapi ada yang aneh dengan tingkah Blacky. Dan bener aja, pas cola dituang, di situ kelihatan ada uang di balik plastiknya. Terus pas Blacky mau pup di taman, dia mengendus bau uang. Dan ternyata bener,
Gak berhenti di situ, pas majikan mau cuci tangan, Blacky kembali bertingkah aneh. Majikan yang penasaran pun belah sabun jadi dua. Wow, ternyata ada emas di dalam sabun. Wah, si Blacky emang kucing pembawa keberuntungan. Si Blacky sembunyi lagi. Dia seneng banget sembunyi di benda warna hitam biar gak kelihatan. Pas majikan mau masak, tiba-tiba Blacky nongol. Untung gak jadi opor si Blacky. Pas majikan lagi angkat kardus dan mau ditaruh di kasur, ternyata ada Blacky di situ. Blacky pun nangis, tangannya diperban kena kardus. Majikan pun punya ide biar Blacky tetap kelihatan walaupun hitam. Blacky dipasangin stiker yang bisa nyala. Kadang jadi senyum, kadang marah, dan kadang muka sedih. Duh, gemes banget si Blacky, pengen cubit. Majikan mau rayain ulang tahun, tapi dilihat-lihat kok ada bulu hitam di kue. Lalu lewatlah si Blacky dengan muka cemong. Ternyata sebagian kuenya udah dijilatin sama si Blacky. Pas majikan mau cuci tangan, ternyata ada laba-laba di kamar mandi. Blacky yang udah comot kue majikan dipaksa masuk buat usir laba-laba. Si Blacky malah teriak ketakutan. Majikan pun dengar suara benda jatuh. Sepertinya Blacky berhasil nangkap laba-laba. Tapi pas majikan buka pintu, ternyata Blacky jatuhin barang-barang. Majikan pun nanya, Blacky udah ditangkap belum laba-labanya? Si Blacky cuma bengong sambil lihat ke arah majikan. Ternyata laba-labanya merayap di paha majikan. Ini Blacko, adiknya Blacky. Majikan coba latih dia supaya bisa bantu cari uang, kayak si Blacky. Tapi malah naik ke gorden dan bikin rusak. Akhirnya gorden dipasang tusuk gigi biar nggak dinaikin lagi. Blacko malah manjat lemari dan ngerontokin daun. Majikan pun bikin daun dan ganti daun hias dengan aluminium foil biar nggak dimakanin lagi. Setelah itu, si Blacko kabur ke kolong kasur, mungkin ngambek. Majikan coba bujuk, pijat-pijat, dan kasih vitamin biar jadi pintar. Tapi bukannya tenang, dia malah ngacak-ngacak puzzle. Pas diangkat, ada uang nyelip di bawah puzzle. Habis itu dia lari lagi ke arah pot bunga. Pas digali tanahnya, ternyata di dalamnya ada plastik isi uang. Suami majikan pulang, kaget lihat uangnya yang disembunyiin malah udah dipakai belanja. Dia pun nangis. Ternyata adiknya Blacky masih belum paham cara cari uang yang benar.